Welcome to Bang Bang Bang. Dok, kok tidur dok? Capek aja. Kembali lagi bersama dengan saya, Dr. Tirta. Di Peng Peng Peng. Ini Susan Care apa ini? Iya, Susan Care. kan cuci sepatu. Susan Care aja. Cingok! Minuman. Kalau minum, le mineral aja. Jadi kita kali ini, kita lihat ya di Twitter tuh banyak yang mengeluh mengenai microsleep. Jadi kemarin kita tahu ada beberapa kecelakaan yang terjadi dalam seminggu yang membuat salah satu almarhum Vanessa Angel dan suaminya meninggal dunia di kecelakaan. Lalu esok harinya juga ada nggak jauh dari situ kecelakaan juga, pengemudi ras nabrak BMW, dan ada juga guru besar peternakan UGM yang meninggal juga kecelakaan di tol. Rata-rata penyebabnya adalah driver yang kurang konsentrasi dan mengantuk. Itu ada istilahnya, kalau orang Jawa bilang, kalau orang Jakarta bilang skip, gue skip gitu, atau ya gitu. Jadi sebenarnya itu istilah medisnya adalah microsleep. Microsleep adalah suatu, bukan kita tidur mikro itu bukan, tapi suatu keadaan di mana otak kita tuh tiba-tiba kayak nge-lag aja gitu, kayak nge-lag, dan posisi itu kita kayak tidur tapi dalam waktu beberapa detik. Jadi ibarat gini bro, ibaratnya kayak HP sudah kepanasan, terus bret nge-lag gitu loh, tapi nggak bisa diapa-apain. Dan itu beberapa detik tiba-tiba bisa balik lagi. Loh kenapa sih kok bisa microsleep? Karena otak kita itu memberikan alarm bahwa tubuh kita itu udah kelelahan. Kelelahan yang sangat gitu loh, sehingga otak itu kekurangan pasokan oksigen dan kekurangan suplai darah, sehingga otak akhirnya mematikan tubuh kita kayak langsung gini. Klek dah. Microsleep itu bener-bener kayak tubuh kita tuh kayak tidur di ambang batas deep sleep gitu. Cara mengatasinya adalah, apakah orang otomatis auto microsleep? Enggak, udah ada gejalanya. Jadi sebelum dia microsleep, dia tuh akan mengalami yang namanya nguap. Menguapnya tuh berkali-kali, kayak nyetir gini dah. Saya tuh pernah microsleep 12 detik pas ngantar bogel, dikeplak kepala ya. Anjing lu bos, jangan tidur pas nyetir. Akhirnya berhenti di rest area, saya tidur hampir setengah jam. Itu ingat banget saya sama Mas Bangkit. Itu diselamatkan bogel, kalau enggak mungkin bogel udah mati, nggak bisa nikah tuh. Karena kan kalau microsleep rata-rata pengemudi itu refleksnya manusia itu fight and flight. Jadi ketika ada bahaya, refleksnya dia tuh bukan mau dia supir mau apa, akan menyelamatkan dirinya. Jadi mungkin pada waktu microsleep saya akan membanting ke kiri juga, mungkin bogel terlempar juga itu. Jadi penyet ya. Itu udah berapa tahun lalu ya, 2015. Dan itu microsleep. Nah, microsleep itu gejala pertamanya. Terus yang gejala kedua adalah dari microsleep bener-bener kita tuh kayak hilang konsentrasi. Tiba-tiba kayak silau banget gitu. Silau banget, terus mata meremelek. Ya kan? Nah, itu sebenarnya harusnya minggir. Karena kita terlalu memandang suatu hal tuh lama. Dan microsleep ini bisa disebabkan banyak hal selain tubuh kelelahan, jam tidur yang kurang cukup. Jadi biasa kalau orang nyetir lama, itu harusnya hamin satu harinya itu mereka tidur cukup, istirahat cukup, dan makan yang cukup. Kalau dia begadang, minum alkohol, atau tidur nggak cukup, banyak tekanan kerja, itu juga akan memperkuat microsleep. Bisa menyebabkan microsleep. Dan microsleep itu bisa terjadi di siapa aja. Contoh ketika orang kuliah, mahasiswa kuliah, dosen nerangin, terus kita tiba-tiba gini. Nah itu microsleep juga. Terus kalau tidur kelamaan macrosleep namanya, itu mah nyandu 7 jam tidurnya. Jadi buat kawan-kawan sekalian, microsleep itu kan memang ketika otak kita udah kelelahan dan menunjukkan alarm. Jadi gimana dok cara mengatasinya? Cara mengatasinya adalah harusnya manusia itu ketika sudah nyetir terus lebih dari 1 jam atau 2 jam, lebih dari 2 jam aja, minimal 2 jam, dia tuh harus minggir dulu untuk mengendorkan otot mata. Otot mata kita itu kan ketika kita lihat itu berkontraksi bro, terus otomatis kan capek, otot mata, sinyal yang dari retina, leher,
itu kan capek semua, apalagi kena AC terus. Energi banyak terkuras. Jadi setiap 2 jam harusnya kita itu santai bro. Jadi kayak minggir dulu, ngelihat pandangan yang jauh, gerakin badan, peregangan 7 detik, makan, ya kan. Ngopi pun nggak ada efektifnya. Tetap harus istirahat. Atau kalau udah ngantuk banget, lu minggir 20 menit, tidur itu udah mencapai kualitas deep sleep. 2 jam. Yang kedua adalah selalu pastikan kondisi fisik. Kalau memang kurang tidur, lagi banyak kerjaan, banyak masalah, emosional, jangan nyetir. Apalagi kalau kepengaruh sama alkohol. Ketiga, minuman energy drink dan kafein itu hanya menolong sementara. Kamu akan tahan 45 menit, habis itu ya capek lagi. Memang microsleep itu otomatis memang otaknya yang kelelahan gitu. Nah, ketika microsleep 1 detik dengan kecepatan 100 km per jam, itu aja kamu ada potensi meleng per detik itu 27,7 detik. Cek postingan Instagram saya yang ini. Dan kecelakaan di Indonesia itu per tahun menghilangkan nyawa nyaris 4.000 sampai 5.000 orang per tahun. Ya, otomatis tuh bener-bener satu hari itu ada sekitar 10 orang yang meninggal. Satu hari. Berarti tiap 2 sampai 3 jam itu ada 1 orang yang meninggal. Jadi bahaya banget ya, microsleep itu bisa menyebabkan kecelakaan. Nah, makanya kalau kita udah tahu, memang kecelakaan itu takdir. Tapi kalau kita sudah bisa mencegah, ya jangan sampai kita membahayakan orang. Kalau kita yang ngantuk tapi kita nabrak orang itu bahaya. Contoh, kalian ngantuk, ngebut, kaliannya selamat, yang ditabrak meninggal. Itu bahaya banget. Atau intinya adalah, kalaupun kecelakaan terjadi, kita harus bisa mencegah itu dengan cara ya jaga kondisi fisik. Ya wes, nek wes jogo ape-ape ketabrak, ya wes. Misal kalian microsleep di kecepatan 160 km per jam, apa yang terjadi? Sekali nabrak orang, orangnya bisa mungkin tewas. Karena apa? Uji keamanan mobil itu dilakukan di kecepatan 60-80 km per jam. Makanya kalau saya bilang seperti itu. Dan itu tidak hanya berlaku buat nyetir. Contoh, Daniel misal main laptop terus, ya kan? Ngedit. Itu juga bisa microsleep atau bisa menyebabkan kelelahan otak gitu loh. Otomatis tiap 2 jam Daniel itu harus peregangan, melihat mengubah pandangan ke tempat lain, habis itu meregang. Nah, terus kalau mahasiswa gimana dok? Nah, ini yang berat. Kalau mahasiswa ngantuk itu biasa di hari sebelumnya itu kurang tidur. Maka untuk mahasiswa yang suka begadang pasti akan rentan tidur di kelas. Nah, itulah untuk cara mencegah microsleep. Dan ternyata netizen tuh banyak mengeluhkan. Bahkan kemarin ada yang nge-share di Twitter, nge-reply saya, microsleep naik motor bos, datang-datang udah di sawah. Jadi microsleep itu bisa terjadi di siapapun, orang tua, anak muda, kayak gitu. Dan rata-rata mereka mengeluhkan memang jam kerja yang luar biasa berat. Jadi habis pulang kerja capek banget, ya nekat. Nah terus gimana dok, kan harus pulang. Makanya kalau saran saya, kalau sudah malam banget pulang adalah kalau sudah kerasa capek jangan dipaksa, berhenti dulu. Ya, berhenti dulu. Terutama teman-teman yang naik motor, bahaya. Itu aja kalau dari saya mengenai microsleep. Dan cuci muka nolong sementara doang. Intinya kalau sudah ada menguap, udah nggak konsentrasi, minggir dulu aja. Itu lebih bagus dibandingkan kalian tetap memaksa keadaan. Ngebut atau memaksa keadaan itu cuma motong waktu 1 jam. Tapi beresiko menghilangkan keluarga orang yang nggak bersalah. Tapi kalau misalkan kalian rehat, ya memang waktunya akan molor 1 jam. Tapi keamanan kalian dan keamanan orang lain akan bisa terjaga. Itu aja dari saya. Sekian video ini. Sampai jumpa di edukasi berikutnya.